Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan mata kuliah studi perancangan arsitektur 4 ya, dengan topik bahasan yaitu analisa tapak yang ketiga. Selanjutnya kita analisa kebisingan atau noise. Ini penting juga. Analisa ini bertujuan mengidentifikasi sumber bunyi yang dapat mengganggu aktivitas bangunan yang akan dibangun atau sebaliknya mengetahui posisi bangunan sekitar yang berkaitan dengan fungsinya agar tidak terganggu oleh kebisingan yang akan ditimbulkan oleh bangunan yang akan dibangun. Yang pertama ini adalah mengidentifikasi bunyi lingkungannya ada apa, pengaruh bisingnya gimana, itu diidentifikasi. Yang kedua, aktivitas tetangga, misalkan tetangganya ada sekolahan, ditulis di situ. Ada asrama, ditulis di situ. Nanti peletakan yang bising jangan didekatkan situ, nanti malah bangunan kita mengganggu tetangga. Nah, itu ya, ada dua sisi dari luar eksternal, dan yang kedua kebisingan yang kita timbulkan mengaruhi terhadap tetangganya didata. Ada di sebelahnya ada kamar, nah, berarti kita harus menghindari hal-hal yang bising dekat situ. Baik, kita lihat lagi, kita catatannya ini. Bunyi akan mengganggu apabila bunyi yang terjadi di frekuensinya berubah dengan menyolok dan tiba-tiba. Seperti hari ini, kita mungkin ini tenang gitu, ya, atau ada bunyi yang seperti ini. Ya, mungkin kalau gini terus rutin gitu, bunyi ini tidak akan ganggu. Tapi kalau ganggu ya. Jadi terganggu bila ada bunyi yang mengejutkan, nah itu malah ganggu. Bising itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Adapun sumber bunyi yang perlu dipertimbangkan dalam proses analisa adalah eksternal. Apa? Kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas di lingkungan lokasi. Ini. Kedua, kebisingan yang disebabkan oleh aktivitas lalu lintas, nah, seperti ini tempat kita ini. Lalu lintas bising sekali, kadang-kadang motor banyak yang bising. Terus kebisingan yang diakibatkan oleh alam, ini bisa menjadi potensi, ya kan, ada air terjun di sebelahnya atau punya alam, ini bisa potensi, namun bisa juga menjadi kendala. Internal apa kira-kira? Kebisingan yang muncul dari aktivitas yang akan dirancang, yang dianggap akan mengganggu lingkungan, misalkan genset, apalagi ya bengkel, tempat kita. Kalau kita buat desain, kalau hotel kira-kira apa ya, genset. Ya, internal kita yang mengakibatkan gangguan ada nggak terhadap bising? Baik, gitu mengidentifikasi apalagi aktivitas lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas yang akan dirancang. Baik, adapun hasil dari pemecahan masalahnya adalah apa? Itu dengan melakukan penzoningan yang tepat, aktivitas bising diletakkan di dekat daerah bising, aktivitas tenang didekatkan di daerah yang tenang. Artinya gitu, supaya seimbang. Dengan pembatas, bearing, kedap suara, dinding, pohon, dan lain-lain, silakan diatasi dengan ini. Tapi yang paling benar dengan penzoningan dulu. Kalau penzoningan sudah tidak bisa diatasi, ya kasih bearing, ya, bisa kasih kedap suara dan sebagainya. Itu cara pemecahannya. Dengan membatasi dengan background noise. Nah ini, tapi sudah tak bilangin, tak kasih contoh tadi, bunyi tadi, yaitu meletakkan aktivitas tertentu di antara daerah bising dengan daerah tenang, atau menghadirkan bunyi-bunyian
alam di ruang tersebut, misalkan dikasih air terjun, suara air gemericik, itu jadi background noise. Ya, background itu penting sekali dalam teknik desain. Ya, menghadirkan kolam, menghadirkan air terjun, bunyi-bunyi yang ritmenya rutin, itu namanya background noise. Ini bisa menciptakan ketenangan. Walaupun lingkungannya sibuk, tapi kalau dikasih bunyi air akan background noise ya. Sekali-kali pelajaran ini tolong diperhatikan. Salah satu pemecahan mengapa menghadirkan kolam air terjun di suatu bangunan ya fungsinya untuk background noise itu tadi. Ya, nah, baik. Kita lihat lagi sekarang ini alternatif terakhir yaitu dengan menggunakan. Selanjutnya kita lihat lagi analisa vegetasi. Tujuannya apa analisa ini? Analisa ini fungsinya menjadi sangat penting mengingat adanya pemanasan global menjadi salah satu penyebab dari beberapa bencana sekarang ini. Penting ya malah. Dengan analisa ini maka elemen vegetasi mutlak akan menjadi bagian dari arsitektur, baik itu sebagai elemen utama maupun elemen penunjang. Jadi itu ya, jadi analisa vegetasi sangat penting. Tapi ya silakan nanti karena tugas saudara, silakan kalau dibikin ya berarti ada nilai plusnya mana mungkin masalah vegetasi. Hal yang dilakukan dalam analisa ini adalah apa? Yaitu pendataan pohon yang ada di lokasi, meliputi usianya gimana, bentuk pohonnya seperti apa, ya, usianya karena pohon tersebut berapa, ditulis pendataan vegetasi di dalam. Pendataan pohon yang ada di sekitar lokasi yang meliputi usia, bentuk pohon dan ketahanan usianya. Di sekitarnya juga kita data. Nantinya apa? Dengan data sekitar ini, maka kalau menanam pohon di lokasi Anda bisa hidup. Nah, di sekitarnya hidup, berarti tetangganya bisa hidup. Nah, gitu ya, dengan melihat tumbuhan yang tumbuh di sekitar lokasi Anda, nah, Anda bisa menanam pohon yang sama di lokasi saudara. Ya, terus mengetahui karakter bentuk dari pohon, karakternya seperti apa. Anda tahu ini sebagai bearing, sebagai pembatas, sebagai pengarah, sebagai penutup, nah macam-macam fungsi dari pohon tersebut. Silahkan di data saya Anda sudah dapatkan di semester kemarin. Terus selanjutnya mengetahui jenis pohon apa yang dapat ditanam di lokasi tersebut, maka untuk itu harus mengetahui kondisi tanahnya, suhu udaranya, ketinggian daerahnya, mengetahui jenis tanaman dan sebagainya. Kalau ingin tahu suhu udaranya, ketinggian daerahnya, dan sebagainya, silakan Anda lihat di Google lokasi Anda. Nah, bisa dilihat. Baik, kita lanjutkan. Mengetahui peraturan yang berkaitan dengan pertamanan. Nah, silakan cari itu peraturannya. Pohon dapat digunakan sebagai ini pentingnya. Satu tadi saya sebutkan elemen pengarah, sirkulasi pandangan, bisa elemen pembatas terhadap ruang, ya, bisa menciptakan ruang dengan pohon, ruang luar. Ya. Nanti akan materi yang lain akan kita bicarakan tentang ruang. Bisa sebagai pembatas kebisingan, bisa sebagai filter angin, bisa ya membentuk ruang luar tadi saya sebutkan. Dan hasilnya apa analisa ini? Hasilnya adalah ini, menentukan pohon mana yang perlu dipertahankan dan pohon mana yang perlu ditebang. Kalau di dalam setnya luas banyak pohon itu ya usahakan seminim mungkin melakukan penebangan pohon jika dipertimbangkan aturan dari pemerintah daerah. Ada peraturan daerah ini juga dipertimbangkan. Itu ya, jadi penting ini tolong dicatat hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan analisa yang lainnya. Menentukan bentuk pohon mana yang akan digunakan dan ini dikaitkan dengan hasil rancangan arsitektur. Nah, jadi di dalam desain tersebut bangunannya desainnya ada, pohonnya harus dipilih juga pakai pohon jenisnya ini. Ini penting ya, ini sangat menentukan, sangat menunjang sekali untuk penampilan bangunan saudara. Jangan sampai nanam pohon tapi
justru menutupin bangunan saudara atau malah mengganggu tampilan bangunan saudara. Pohon adalah bagian desain juga. Ya, tolong diperhatikan. Pohon digunakan juga sebagai salah satu analisa penyusunan masa bangunan untuk bentuk ruang luar, pengarah, pembatas, dan penghijau. Manfaatkan pohon bagian dari ruang arsitektur, ya, khususnya ruang luar. Ya, itu. Oke, analisa ME dan SE, penentuan ME dan SE. Analisa penentuan ME dan SE, main intern dan set intern, ini pintu utama dan pintu servis ya istilahnya. Ini menetapkan kemungkinan daerah mana yang dapat digunakan sebagai pintu tempat keluar masuk utama ME intern dan pintu tempat keluar masuk penunjang darurat SE, yaitu menentukan daerah mana, bukan titik mana, namun daerah mana. Jadi masih banyak. Ya, oke, kita lanjutkan. Adapun dasar pertimbangan analisanya adalah satu, ini dari hasil analisa view to site. Nah, kemarin itu ada mobil, ya contohnya itu analisa view to site. Bikin posisi itu penting. Kalau pintu masuknya nggak bisa dilihat, ya percuma. Analisa ini penting. Baik, kelancaran dan kemudahan sirkulasi. Ya, jangan sampai pintu intern mengganggu sirkulasinya. Di situ ada putaran, mau meletakkan pintu di situ ya nggak boleh. Situasi dan rambu-rambu lintas di sekitar lokasi ya penting. Nah, ini rambu-rambunya ada nggak? Kejelasan atau menarik pengunjung ke lokasi. Jelas ME pintu masuk itu fungsinya untuk menarik orang masuk ke dalam. Harus jelas posisinya, jangan sampai tersembunyi. Orientasi bangunan di dalam lokasi, nah, penting. Arah orientasinya kemana lah, pintu masuknya arah situ. Jangan sampai pintu masuknya tidak mengarah ke arah orientasi itu. Oke. Aturan-aturan berkaitan dengan lingkungan, perempatan dan sebagainya, silakan digunakan. Hasil analisa adalah daerah, ya, bukan titik untuk ME dan SE. Daerah, wilayah daerah. Nah, contohnya mungkin ini. Jadi daerah ME adalah daerahnya di sebelah sini. Daerah untuk SE sekian ini. Kenapa kok daerah kok nggak titik? Nah, ini maksudnya kalau daerah ini supaya desain Anda bisa fleksibel. Misalkan kalau tetapkan pintu masuknya sini, nah, desainnya kan harus mengarah ke sini. Kalau pintu masuknya sini, desainnya kan masanya kan akan lain lagi. Jadi kalau ini fleksibel seperti ini, maka desain Anda tidak terpengaruh dengan arah tempat pintu masuk ini. Itu ya. Jadi analisa MESE adalah menyebutkan daerah, bukan titik tempat masuk. Gitu ya. Mungkin gitu pertemuan hari ini. Saya kira paket masih ada sekali lagi pertemuan tentang tapak. Baik, gitu mungkin pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudara sekalian.